Pelatih Uni Emirat Arab beri pesan menyentuh untuk Indonesia. Pelatih Uni Emirat Arab U17 Alberto González Cabot memberikan pesan menyentuh untuk Indonesia yang tengah mengalami masa kelam sepak bola akibat tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu. Usai menang 4-3 atas Palestina U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Pekansari, González Cabot mencoba menguatkan publik Indonesia Senin 3 Oktober. Cabot menyampaikan duka cita untuk Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan pesan menyentuh. Pertama, saya ingin mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya untuk Indonesia atas apa yang terjadi kemarin. Kalian tidak sendirian. Kami bersama Anda dan kami menyampaikan duka cita untuk semua orang, kata González Cabot. Bentuk solidaritas atau simpati semacam ini di mata Cabot sangat dibutuhkan di dunia sepak bola. Bagi dirinya, kebersamaan dianggap segalanya dibanding rivalitas. Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang paling penting dalam sepak bola, dan tentu kejadian ini menjadi penyesalan mendalam. Kendati demikian, Cabot mengaku tidak merasa takut ke Indonesia setelah mengetahui kejadian yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Dirinya pun menegaskan bahwa hanya akan fokus ke sepak bola dan kompetisi. Terlebih, menurutnya kejadian seperti ini bisa terjadi dimanapun dan tentunya ini merupakan kejadian yang begitu menyedihkan. Lebih lanjut, Cabot mengatakan UIE U17 kini hanya fokus pada masalah sepak bola dan persaingan di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dirinya pun menyanjung keramahan warga Indonesia selama dalam kualifikasi ini. Faktor kemenangan telak Timnas Indonesia U17 atas Guam U17. Pertama, pelatih kalah pengalaman. Pelatih Guam Samuel Sanggil kalah pengalaman melatih ketimbang juru taktik Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Karir kepelatihan Bima Sakti masuk kategori panjang. Ia sempat menjadi asisten pelatih Luis Milla di Timnas Indonesia pada 2017-2018. Bima Sakti juga berkesempatan membesut Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2018. Meski hasilnya tidak maksimal, kemudian sejak 2019 Bima Sakti dipercaya menangani Timnas Indonesia U16. Sejauh ini prestasi Bima Sakti membawa skuad Garuda Asia lolos ke Piala Asia U16 2020 dan juara Piala AFF U16 2022. Di saat bersamaan, pelatih Guam Samuel Sanggil dulunya hanya bertugas di bagian pemasaran Federasi Sepak Bola Guam sebelum akhirnya menjabat sebagai pelatih Timnas Guam per 15 Juni 2022. Kedua, beda kualitas pemain. Sejumlah pemain Guam memang memiliki postur tubuh yang tinggi, namun ketika berduel 1 lawan 1 dengan pemain Timnas Indonesia U17, para pemain Guam selalu kalah. Hal ini menunjukkan adanya jurang kualitas antara pemain Timnas Indonesia U17 dan Guam. Tak heran skor akhir laga Timnas Indonesia U17 versus Guam adalah 14-0. Ketiga, kondisi fisik. Secara fisik, para pemain Guam tak sebagus para pemain Timnas Indonesia U17. Sebab ketika para pemain Timnas Indonesia U17 baru melakoni laga perdana grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Guam sudah melangsungkan pertandingan kedua mereka, di mana sebelumnya Guam bersua Uni Emirat Arab di laga perdana pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Hasilnya, Guam diajar Uni Emirat Arab dengan skor 0-9. Vietnam soroti hukuman FIFA yang menghantui Indonesia. Media Vietnam Soha VN menyoroti 3 hukuman yang mungkin diterima Indonesia dari FIFA imbas tragedi Stadion Kanjuruhan. Soha menilai Indonesia sangat dirugikan jika 3 hukuman ini benar-benar dijatuhkan FIFA. Insiden memilukan terjadi pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Turunnya sekira 3.000 supporter Arema FC ke lapangan Stadion Kanjuruhan memantik kekisruhan. Singkat kata, sebanyak 125 orang meninggal dunia karena terinjak-injak supporter lain. Dalam sejarah kerusuhan sepak bola, insiden di atas merupakan yang terparah kedua di dunia. Karena itu, FIFA bisa saja menjatuhkan hukuman kepada PSSI selaku induk Federasi Sepak Bola di Indonesia. Tak tanggung-tanggung hukuman ekstrim bisa diterima PSSI.
Tiga hukuman berat menanti sepak bola Indonesia setelah tragedi yang menewaskan 125 orang. Skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah Indonesia dilarang menjadi tuan rumah turnamen hingga 8 tahun. Tulis Soha. Selain larangan menjadi tuan rumah selama 2 tahun, hukuman kedua yang mungkin diterima adalah FIFA mencabut keanggotaan Indonesia. Jika hukuman ini diterapkan, Indonesia dilarang tampil di sejumlah ajang internasional. Lanjut Soha.